Siap, siap. Good news Pak Ridwan. Thank you, Bu. Thank you perjuangannya ya Pak Ridwan. Luar Iya, biasa. Pak Ridwan. makasih. Oh, ini sudah. Ini saya tes dulu ya untuk recordnya Bapak, Ibu. Mohon maaf, tes dulu. Sudah bisa. Oke. Tes slide dulu. Apakah Pak Oki, Bapak Ibu sudah bisa melihat slide PowerPoint-nya yang dari Pak Oki? Sudah, Pak. Oh ya, oke, mantap. Sudah. Oke. Pak Oki ini luar biasa, produktif sekali. Kalau boleh bocoran dikit tidak yang masih rahasia yang ketiga nanti kelanjutannya? Ya, cuplikan-cuplikan dikit Pak, sambil nunggu para peserta. Ya, tadi saya sebelumnya juga sudah bicara sama Bu Satya bahwa nanti buku ketiga itu lebih cenderung keputusan daripada hal-hal yang apa ya, boleh dibilang decision making untuk ke arah mana nanti bisnis itu akan berkembang. Saya coba ada diskusi sama beberapa director, kita commercial director sama managing director. Mereka sendiri pun sekarang masih belum punya hal yang pasti ke arah mana itu nanti pola bisnis itu akan berkembang, karena akan dipengaruhi banyak hal. Itu salah satunya regulasi. Jadi bukan regulasi di Indonesia saja, tapi regulasi di komunitas, misalnya di ASEAN atau di Asia Pasifik. Ya. Kemudian juga pengaruhnya akan sangat besar di masalah energi. Karena energi ini menjadi salah satu bahan kompetisi yang untuk menjadi lebih efisiensi. Iya, jam 1. Efisiensi. Balik jam 1. Ya, tapi nanti pada akhirnya adalah paham. Enggak, aku ngabari tok. Jadi kok pada akhirnya ya manusianya sendiri yang harus memutuskan dan menjalankan kompetisinya itu sendiri. Jadi balik sarana dan prasarananya akan berubah, tapi manusianya kan juga harus berubah. Ya. Kalau dulu kita sekolah naik sepeda, gitu. Sekarang ini dengan adanya teknologi kita mungkin bisa naik motor. Walaupun ada biayanya yang lebih mahal dari motor, tetapi efisiensinya kan lebih banyak. Kita nggak perlu kuras tenaga lebih banyak, kita saving waktunya juga lebih banyak, sehingga pada waktu sekolah masih dalam keadaan segar. Ya. Jadi segala sesuatunya nggak bisa dihitung dari uangnya saja, tetapi dari total efisiensi bagaimana kita nanti bisa survive untuk bersaing di dalam dunia bisnis dengan pihak-pihak lain, kan itu aja. Betul sekali. Masih banyak yang lain, tapi ya itu salah satu item yang akan ditulis seperti itu. Tapi kali ini saya pikir tantangannya cukup besar. Nggak tahu nih bisa selesai 4-5 bulan atau 6 bulan. Karena butuh apa ya? Butuh input juga dari para pengendali perusahaan-perusahaan itu sendiri bagaimana ke depannya kan. Selamat siang Pak Raymond. Oh, ini ada yang bertanya Pak Enggar atau Mbak Ibu Enggar ya. Ini formnya ada yang salah di bagian apanya ya? Kami cek sudah benar untuk form hadirnya. Untuk kami revisi sebelumnya. Nggak ada namanya Pak, nggak bisa kolomnya, cuma ada option 1 itu Pak. Oh, sebentar, saya revisi. Oke.
Oh iya, belum diisi. Sebentar, saya ulangi. Beliin kamu lagi apa? Beliin itu boleh kamu? Kenapa? Oh ya udah kalau nggak beliin pulsa. Ya udah ya udah. Lagi ngomong apa enggak? Belum. Nggak bisa ya? Pakai handphone aja 0813 Oke, Mas Ngadio, sambil Mas Ngadio memperbaiki form absensi, saya pikir saya mulai aja kali ya, karena Bapak-Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga masih perlu kerja gitu. Kita minta tolong waktunya untuk berdiskusi siang ini kan gitu, Pak. Baik, Pak. Bisa saya share screen ya, Pak? Mas Ngadio? Boleh. Oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita coba berdiskusi tentang buku saya yang kedua, Siap Berkompetisi, Siap Bertumbuh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Sebelum membedah bukunya, saya juga mau menginformasikan bahwa buku yang kedua ini juga ada korelasi dengan buku pertama yang Siap Berubah, Siap Berkompetisi. Kalau yang siap berubah bersiap berkompetisi buku pertama itu banyak yang berisi tentang karyawan itu apa sih gitu. Ngerti enggak bahwa karyawan itu tugasnya apa dan apa yang harus dikerjakan. Teamwork-nya, budaya profesionalismenya harus sudah dibentuk. Karena enggak bisa hanya mau bekerja, tapi harus mampu bekerja. Kalau mau bekerja, banyak yang orang mau bekerja, tapi yang mampu yang bekerja ini harus ditekankan. Kemudian dari sisi komersialnya, mereka menjual barang atau menjual servis gitu. Mereka tahu nggak tujuan yang harus dijual di mana? Demand itu apa? Di buku pertama kan ada istilah existing demand, ada istilah enlarged demand, ada istilah replacing demand, creating demand, ada istilah replacement demand. Jadi demand itu juga para pemegang tanggung jawab dari sisi komersial mesti mengerti. Kalau kita menjual barang A ke industri ini, dipakainya di mana, berapa pemakaiannya korelasi dengan finish product yang dipakai pelanggan. Sehingga kita bisa mengerti berapa sih market share kita di situ. Terus target perusahaan menjadi target utama, bukan target divisi. Divisi juga masing-masing mempunyai target, tetapi kerjasama teamwork antar divisi ini harus mengacu kepada target perusahaan. Yang sering jadi masalah adalah sedikit adanya konflik gitu ya antara tim sales, tim produksi, tim logistik, dan tim finance. Penjual punya PO banyak, kalau logistiknya tidak tersedia, nanti si logistik bisa komplain, oh karena salesnya nggak ngomong sekian besar, jadi truknya susah. Ataupun si produksi bilang, lo nggak sekian, perkiraan pertumbuhannya lebih dari perkiraan, jadi produksinya nggak cukup. Ataupun si orang finance bilang, waduh, plafon kreditnya ketinggian, harus ngikutin prosedur dari awal, jadi PO yang harus dikirim ditunda. Nah ini memang ada aturan-aturan tertentu di masing-masing divisi, tetapi semua divisi harus mengacu bersedia berkorban demi kepentingan target utama si perusahaan. Caranya ya 4 atau 5 divisi yang ada utama di perusahaan harus berdiskusi satu sama lain. Kemudian ada tentang bagaimana menjual produk kita, lapis 1, lapis 2. Jadi kalau kita mau menjual kue, kita harus ngerti bahan kue itu apa saja. Ada 5-4 macam. Dan 5-4 macam ini harus kita ngerti juga. Lapis kedua mundurnya adalah kenapa mereka bisa terhambat. Kok telurnya nggak ada? Kok telurnya harganya naik? Kok telurnya harganya sekian? Jadi kita bisa mengerti sehingga kita tahu
kelangsungan productivity kita untuk ke masa ke depan adalah seberapa besar. Demikian juga kalau kita jual kue ke toko, nah toko itu juga kita harus cari setelah toko ini apa. Toko ini adanya di mana? Di pinggir jalan, di mall, di dalam kompleks perumahan atau apa. Sehingga kita tahu toko ini menjual kue kita ke siapa dan siapa pembelinya, sehingga kita bisa ngerti pertumbuhan dari masing-masing komunitas yang ada sekeliling toko. Perencanaan strategi ini juga kita harus lakukan. Nah, istilah saya adalah PTSII. Jadi pertama policy, target, strategi, eksekusi, sama evaluasi. Prinsip dasarnya sama, tapi menurut saya yang paling utama dalam berbisnis adalah company policy, baru bikin target, bukannya target dulu baru policy. Tapi company policy, karena company policy yang akan merencanakan 5 tahun, 10 tahun ke depan itu mau ke arah mana. Kemudian juga diperuntukkan untuk level staff sama asisten manajer. Ini buku ini. Nah, buku kedua ini bagaimana kita mengantisipasi perubahan dalam dunia usaha. Perubahan yang terbesar adalah pada waktu penerbitan buku ini di bulan November ya, dengan keadaan tiba-tiba terjadinya lonjakan harga barang-barang yang luar biasa. Kemudian juga kalau kita mau mengantisipasi perubahan, pertama kali yang kita harus dapatkan dari tim kita adalah laporan. Laporannya apa yang harus kita peroleh supaya kita bisa mengantisipasi perubahan ke depan. Di buku pertama juga ada, saya bahas sedikit laporan. Tapi pada prinsipnya adalah laporan itu harus bisa dianalisa dan menghasilkan suatu informasi. Kalau laporan itu hanya sebagai laporan biasa, jangan sampai laporan itu menjadi koran atau newspaper, hanya tiap hari mereka melaporkan hal yang berubah-berubah, tapi nggak ada yang bisa dianalisa. Sehingga laporan itu bisa diambil seharinya, dianalisa ya, oleh manajemen, sehingga dapat diambil kesimpulan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi situasi agar target perusahaan itu dapat tercapai. Saya juga bahas di sini dengan model jenis usaha yang akan bertahan ke depan. Kemudian juga masalah kepemimpinan dan kompetensi apa yang diperlukan untuk di masa mendatang. Kita sudah nggak bisa lagi berkata bahwa biasanya seperti ini. Jadi kita ya harus berubah. Kembali lagi, perubahan itu juga akan membawa impact bukan dari sisi komersialnya, tapi dari sisi diri kita sendiri mau berubah atau enggak itu susah. Kita harus punya effort yang khusus. Seperti, oke, saya mau setiap hari berolahraga dengan jalan 45 menit misalnya. Jadi saya harus majuin, bangun tidurnya tadinya jam 6, ya harus kita bangun jam 5.15, dan kita harus jalan, tapi itu harus ada effort. Halnya apa yang harus kita perlukan untuk mempersiapkan antisipasi. Jadi nggak cuma satu sisi, tapi harus persiapan banyak sisi. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman, apakah dengan baca buku menjadi pinter? Enggak. Baca buku itu nggak jadi pinter. Baca buku nggak jadi sukses. Tetapi baca buku itu menjadi salah satu referensi, dan salah satu perbedaan sudut pandang gitu ya, agar kita bisa melakukan introspeksi diri. Jadi itu nggak ada jaminan untuk sukses atau menjadi pintar. Tetapi paling tidak itu bisa menjadikan refleksi untuk mendorong kita melakukan diri kita menjadi lebih baik. Oke, kita lanjutkan ya. Isi bukunya kompetisi ini, di buku kedua ini kita ada misalkan yang terjadi yang saya bahas, perubahan dunia usaha yang sangat cepat. Karena perubahan itu dipengaruhi oleh teknologi, oleh IT. Dua item ini yang sangat mendorong perubahan yang terjadi. Kemudian timbullah namanya regulasi. Kemudian supply demand juga berubah. Kemudian market sendiri boleh dibilang didorong oleh perubahannya oleh pasar. Kalau zaman lalu gitu ya, 30 tahun yang lalu perubahan itu, pasar itu mencari barang dari manufaktur, dari produsen.
Tapi sekarang produsen yang harus berubah mengikuti permintaan dari pasar. Yang kedua adalah informasi yang sangat dominan dalam bisnis. Jadi kembali lagi seperti saya sebutkan, adanya jenis-jenis laporan itu seperti apa. Terkadang kita hanya mengikuti kebiasaan tanpa melihat kebutuhan. Laporan banyak, karena kenapa? Karena biasanya. Dan pembuat laporan itu tidak dibiasakan untuk melakukan suatu analisa. Sehingga menghasilkan summary atau konklusinya seperti apa. Walaupun itu bertahap, laporan mingguan atau laporan bulanan, tapi kita harus meminta para pelaku pembuat laporan untuk menganalisa, untuk membiasakan diri mereka untuk melakukan analisa kesimpulannya seperti apa. Tujuannya apa sih? Karena mereka suatu saat akan mendapatkan promosi, kenaikan level, kenaikan posisi. Mungkin suatu saat mereka akan menjadi pimpinan perusahaan. Tapi kalau tidak pernah dibiasakan dari awal bahwa mereka harus melakukan analisa, akhirnya mereka akan di internal kompetisinya juga tidak akan berkembang. Perusahaan akan reluctant atau menjadi ragu untuk mengambil keputusan mempromosikan orang-orang tersebut. Kemudian dari informasi juga kita melihat perubahan pasar. Kemudian kita melihat posisi dari perusahaan atau dari perusahaan market share. Biasanya di buku ini saya bilang bahwa posisi kita yang paling penting bukan dari pencapaian target. Kalau targetnya 100 gitu ya, sudah mencapai 101, kita sudah puas. Tapi ada sisi lain yang kita bisa melihat berapa. Kalau demand-nya 1000, kita mencapai 101, walaupun kita sudah melampaui target kita yang 100, kita harusnya berpikir terbalik gitu. Bahwa kita masih ketinggalan jauh. Saya selalu punya istilah bahwa selama pencapaian market share kita kurang dari 30%, itu ada yang salah. Jadi artinya itu dengan cara mendorong bagaimana kita mencapai market share yang 30%. Dengan berbagai cara. Saya punya pengalaman klien saya, mereka puas karena pencapaiannya market share yang tinggi 70% ternyata dalam satu provinsi saja. Dengan berbagai macam alasan mereka bilang, ngapain harus ke provinsi yang lain? Kita kan sudah mencapai target. Jadi kembali lagi, targetnya, pola target pencapaian yang kita canangkan di dalam perusahaan harus kita bandingkan dengan posisi market share terhadap total demand. Kalau targetnya sudah dicapai, tapi market share tadi masih di bawah 30%, ya harusnya ada yang salah, yang kita harus berubah. Kemudian dari ragam jenis model usaha, ya, saya nggak bahas secara detail, tetapi di sini saya cuma membagi 4 segmen, itu manufacturing, trading, mixing business. Mixing business ini misalnya sekarang banyak adalah orang membuat manufaktur, tetapi mereka membuat distributor dari anak perusahaannya sendiri, karena lebih terkontrol. Karena istilahnya adalah kalau penunjukan distributor itu harus kawin dengan polisinya perusahaan. Tapi kalau polisinya kita menunjuk perusahaan di luar perusahaan kita, ada kemungkinan ada berbeda budaya dan berbeda visi misinya, sehingga mungkin ke depannya akan terjadi konflik. Jadi banyak perusahaan sekarang membuat manufacturing dan kemudian mereka membuat anak perusahaan sebagai distributornya. Ini yang saya bilang sebagai mixing business. Penjualan secara komersial dilakukan sambil menggali informasi dan potensi pertumbuhan permintaan atau demand yang baru. Yang keempat adalah service company. Karena saya melihat perubahan itu di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Jepang, dan beberapa perusahaan teman-teman saya di China, itu ternyata service company ini yang menerapkan service company ini yang pertumbuhannya cukup pesat. Misalnya ada perusahaan service company yang berdomisili di Singapura. Mereka nggak punya pabrik. Mereka nggak punya logistik. Yang mereka lakukan adalah kolaborasi. Kliennya mereka membutuhkan
bahan baku jenis A, B, C, D. Nah, perusahaan service company ini yang mencari suppliernya A, B, C, D. Kenapa? Mereka punya prinsip berbeda. Kalau satu company mencari barang A sebanyak misalnya, asumsi aja lah, 100 ton satu bulan. Tetapi kalau si service company itu mempunyai 5 saja, berarti dia butuh 500 ton sebulan. Tetapi dengan 500 ton, bernegosiasi jenis barang A, bahan baku A terhadap produsen bahan baku A, itu harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan negosiasi harga produk A hanya 100 ton. Selisih uang ini yang dikumpulkan sama mereka. Logistiknya gimana? Logistiknya gampang. Dari manufacturing bisa langsung kalau mengirimkan barangnya kepada klien. Jadi mereka hanya mengambil selisihnya saja. Selisihnya saja. Jadi model bisnisnya ini sebenarnya saya pikir sudah dilakukan banyak bertahun-tahun yang lalu, cuma kita belum mengenal bisnisnya ini. Misalnya bisnis perkreditan motor, modal usahanya dari bank. Kredit motornya dari perusahaan motor. Begitu ada kliennya, dia minjem kredit dari bank, bunganya mungkin 10%. Dia akan kreditkan kepada pembeli motor dengan bunga 15%. Sama-sama happy, tapi dari selisihnya itu dia sudah cukup untuk membiayai dan mendapat keuntungan. Nah, ini yang sebagian service company, semuanya happy. Pemberi modal atau manufaktur yang memproduksi bahan baku senang karena sudah ada pembelian yang rutin dan dapat dipercaya. Si service company ini pun juga bisa memberikan service yang baik, value added yang baik, efisiensi yang baik bagi kliennya mereka. Kenapa? Banyak hal yang mereka. Satu, mereka bisa mengurangi bagian pembelian. Kedua, mereka juga bisa mendapatkan informasi yang distandarisasi. Misalnya harga international market minus 2%. Nah, lebih dari itu dapat ambil keuntungannya mereka. Dan hal-hal seperti ini tanpa melakukan analisa pasar, si service company yang rutin setiap minggu atau setiap 2 minggu atau setiap bulan memberikan informasi sehingga si kliennya mereka mendapatkan benefit, mendapatkan efisiensi. Dan mungkin mereka mengajarkan beberapa cara kapan harga akan naik, kapan harga akan turun, apa yang terjadi. Hal-hal yang demikian akan menimbulkan sinergi antara service company dengan klien dan service company dengan produsen. Tetapi semuanya ini akan berlaku kalau namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi konsep ini adalah sangat penting. Yang seperti saya bilang antara produsen, service company, dan konsumen. Sehingga semuanya mendapatkan benefit, efisiensi, dan kolaborasi, cepatnya informasi, pengaturan lebih baik, dan terutama adalah partnership. Untuk kedepannya mereka nggak perlu lagi menyewa konsultan atau apa, tapi si service company itu yang tanda petik udah menjadi konsultan yang rutin. Ini yang paling penting. Jadi ada beberapa perusahaan dan coba kontak saya gitu, Pak, bisa nggak bantu kita sebagai konsultan informasi dengan perubahan ini? Sebulan cuma 2 kali datang, tapi Bapak memberikan informasi, diskusi. Artinya dengan beda sudut pandang, mereka berharap adanya perubahan-perubahan. Karena kalau dipaksakan juga makan waktu, gitu. Tidak dipaksakan mereka ketinggalan, jadi mereka mencoba saya, cobalah kita saling tukar informasi, tiap 2 minggu sekali datang 1-2 jam, mereka mau bayar, istilahnya seperti itu. Jadi tugas saya bisa mencari informasi dengan masih ada banyak waktu luang yang saya gunakan. Di pihak mereka pun mereka juga menjadi referensi. Apa sih yang terjadi? Bagaimana sih? Oke, saya lanjutkan. Semuanya ini akan terjadi kalau ada model kepemimpinan yang jelas. Jadi model kepemimpinan yang jelas itu apa? Ya, mereka harus merubah pola pikir dan pola kerja daripada karyawan yang mereka punya. Nggak bisa lagi mereka biasanya, tetapi dengan kebutuhan apa? Bagaimana membuat laporan, bagaimana menganalisanya,
antar divisi kerjasamanya bagaimana. Tapi yang paling penting adalah kompetensi. Bagaimana perusahaan itu bisa mengalokasikan budget gitu. Setahun minimum 2 kali lah untuk membuka pikiran mereka, sudut pandang mereka, belajar mendengar pendapatnya orang lain dibandingkan dengan pendapatnya mereka, apa yang mereka lakukan, sehingga eagerness sehingga ada dorongan dari para karyawan untuk mau berubah dan maju mengikuti arus perubahan itu sendiri. Kalau nggak punya pola kepemimpinan dan tidak punya agresivitas daripada kita untuk menjadi pemenangan persaingan, itu juga akan jadi problem ke depannya. Jadi kalau ada yang mau tanya tolong ditulis dulu atau tulis lewat chat, nanti Pak Mas Dio akan coba bantu, saya akan teruskan sampai selesai. Kemudian perubahan yang cepat terjadi ke depan apa? Perubahan-perubahan ini yang akan terjadi ke depan adalah dari pola pikir, dari pola kerja. Mereka harus berubah. Karena nggak mungkin lagi pola pikir dan pola kerja yang sekarang ini akan bertahan dengan perubahan yang ada. Jadi saya punya banyak teman gitu. Mereka coba ada diskusi, mereka ada ini, saya coba bilang, rubahlah konsepnya kalian seperti apa. Kalau dulu targetnya perusahaan diumpetin hanya director level yang tahu, yang dibuka sedikit-sedikit, sekarang sudah nggak bisa lagi. Karena mereka yang dilakukan akan mendapatkan informasi yang cukup signifikan, dan kapan mereka bisa lapor sampai ke manajemen. Kalau sampai di level target ke manajer saja sudah di dep, Anda usah ke atas lah. Ini kan jadi problem. Tapi harus ada satu waktu dalam 1 bulan, informasi apapun yang ada di lapangan dengan perubahan yang terjadi, itu bisa sampai ke atas. Agar target itu menjadi jelas. Saya kasih contoh yang real, yang sedang terjadi. Jadi teman-teman yang bermain di tekstil, industri tekstil sekarang bingung. Kenapa? Karena mereka sudah punya pesanan yang harus mereka kirim untuk bulan Desember sampai Februari, itu dengan bahan bakunya katun, kapas. Tetapi ternyata Amerika Latin tidak bisa kirim. Ya kirim bisa 30-40% saja. Kenapa? Dengan perubahan pola cuaca yang ada gitu ya. Sehingga India pun juga gagal panen. Yang saya dengar 2 hari yang lalu India lockdown bukan karena kasusnya COVID, tapi lockdown semua produksi di dalam negeri India tidak boleh diekspor sampai bulan Februari. Jadi mereka ngelihat apa yang terjadi, oke, saya yang penting negara saya selamat dulu. Nah, kalau kita balikan dalam konsep yang kecil dari sisi perusahaan, hal ini juga sama. Jadi informasi yang dibawa jangan kita anggap nggak ada gunanya untuk posisi media manajemen. Dan kita apa adanya kita harus laporkan ke atas supaya pihak board of director pun untuk sebagai managing director terutama bisa mengerti apa yang ada yang berubah. Karena dari pola kerja ini bisa dirubah gitu, dari misalkan dengan WA di luar, habis sales, habis keluar dari pelanggan dia tulis WA, dia kirim ke server itu langsung bisa berubah menjadi laporan. Jadi jangan sampai lagi si salesnya ngetik lagi, nggak perlu. Jadi kalaupun si supervisor atau si manager mau ngelihat laporannya, Pak Oki kemana aja sih 2 hari yang lalu, dia cuma klik itu keluaran, oh dari PT A, PT B, masalahnya diskusinya apa, itu bisa. Tapi jangan kita berpola lama bikin laporan, nah mesti ngetik sendiri dalam bentuk email. Ini yang jadi problem. Kenapa? Karena tidak ada efisiensi dan buang waktu. Tapi dengan WA dikirim ke server gitu ya, dengan kode server itu dia langsung membentuk dashboardnya dalam bentuk laporan. Ini bisa. Jadi pola pikir pun mereka juga harus berubah. Yang paling penting adalah kolaborasi internal antara yang 5 divisi yang tadi saya sebutkan gitu ya, divisi produksi, divisi komersial, logistik gitu kan, divisi purchasing dan divisi finance. Ini harus berkolaborasi bagaimana memecahkan persoalan yang ada. Bukan bertahan, itu bukan tanggung jawab saya. Saya sudah ditargetin divisi saya sekian.
saya harus melakukan efisiensi. Nah, memang itu secara internal ya, supaya internal divisi masing-masing bisa menciptakan efisiensi dan bisa menciptakan sinergi antara karyawan. Tetapi yang terutama adalah bagaimana mereka berkolaborasi supaya target utama perusahaan itu tercapai. Saya pikir jelas perusahaan itu tidak mau dikomplain oleh pelanggan, produsen manajemen itu juga harus memberikan servis yang baik. Gitu. Nah, ini yang harus 5 divisi ini yang harus benar-benar berkolaborasi untuk mencapai targetnya perusahaan. Salah satu untuk pendukung dari kolaborasi ini adalah IT, yang tadi saya bilang. IT. Jadi bagian pengiriman, nggak usah ngirim email, begitu dia ketik, bagian komersial atau sales lah, itu bisa tahu barang mana yang sudah dikirim. Orang finance sudah langsung tahu, langsung motong plafonnya berapa, kontrolnya bagaimana, itu sudah. Jadi satu kali ketik di bagian logistik, bagian pengiriman, semua sistem itu sudah terdistribusi. Jadi nggak usah lagi di masing-masing manajer di setiap divisi membuat rangkuman lagi. Si produksi pun juga tahu, begitu kuartik mengurangi stok, berarti berapa akan dia produksi. Sehingga si produksi bisa ngelihat lagi minggu depan barangnya kebanyakan atau kekurangan. Sales pun juga bisa ngelihat barangnya akan kebanyakan atau kekurangan. Kalau kekurangan dia akan bagi bagaimana cara pengirimannya supaya semuanya happy. Kalau kelebihan bagaimana dia bisa mencari kelebihannya itu supaya inventorinya tidak melebihi dari policy inventory yang ada ditetapkan oleh perusahaan. Jadi dengan IT yang ada sekarang itu sebenarnya bisa cost saving banyak. Waktu komersial nggak perlu lagi melakukan analisa, sudah dianalisakan. Walaupun nggak sempurna, tetapi itu akan membantu bagaimana penjualan kita bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi itu sudah kelihatan di sana. Apa yang mereka harus lakukan. Demikian juga logistik. Mereka akan ngerti, oh besok perlu berapa truk, besok perlu ngiriman siapa. Banyak hal yang teman-teman saya bilang, kalau logistik nggak bisa kirim, itu nggak dilaporin. Dan kalau nggak dilaporin, nggak ada yang tahu. Kenapa? Ya karena nggak tahu. Harusnya tuh target hari Jumat misalnya, besok ada kiriman 7. Ternyata pada hari Jumat sampai jam 2 siang, kekiriman hanya 5. Nah, ini tanpa diklik, si sistem akan melihat bahwa ada 2 pengiriman yang tidak terlaksana. Siapa? Komersial langsung melihat, oh si A sama si B, apa yang mesti saya lakukan? Oke, dia telepon, sorry dia ada kendala bahwa barang ini akan besok kita kirim. Tapi kalau tidak ada sistem yang jelas, si bagian logistik diam saja. Selalu beranggapan besok saya kirim, lah moga-moga nggak ada yang ngecek. Si komersial juga berpikir kira-kira sudah terkirim. Tapi yang paling marah siapa? Customer. Sudah ditungguin kok nggak datang. Ya kalau masih ada stok nggak ada masalah. Tapi sampai pabriknya mati itu kan jadi masalah. Karena semua perusahaan dimanapun menargetkan efisiensi. Kalau bisa stok nggak lebih dari 2 hari, stok nggak lebih dari 1 hari, atau seperti lain halnya. Zero inventory program. Nah ini yang menjadi kendala kalau kita tidak berpikir secara makro. Kemudian bagaimana kita mengupdate informasi pasar seperti itu. Jadi update informasi pasar, bagian komersial, bagian purchasing, bagian finance dengan pihak bank, komersial dengan pihak pelanggan, purchasing dengan pihak supplier. Coba nanya, jangan cuma nanya barang kuantiti dan harga, tapi galilah dengan pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam dengan perubahan yang ada. Apakah 2 bulan lagi akan terjadi kenaikan harga? Atau bagaimana 2 bulan akan ada penurunan harga? Siapa yang perusahaan di domestik yang melakukan shutdown maintenance? Kita gali, istilahnya kita jangan mau rugi. Kalau kita sudah punya teman, kita gali informasinya. Demikian juga si pelanggan kita, konsumen kita. Bagaimana kompetisimu, pabrik tekstil misalnya, ke depan, apakah pasar masih terbuka untuk ekspor? Bagaimana di dalam negeri, bagaimana kondisinya, bagaimana bahan bakunya. Nah, cerita-cerita ini kita nanti harus sampaikan ke manajemen untuk diolah. Apakah kita dalam waktu 4 bulan lagi masih mau tetap masuk industri tekstil misalnya.
oh kalau memangnya bagus, oke kita tambahkan. Jadi ada prediksi berdasarkan informasi yang kita dapatkan bukan di level manajemen saja, tapi di level operasional. Nah ini bagaimana isi laporan internal mengolah. Jadi cuma bikin laporan, saya berkunjung, bertanya ini itu, tapi konklusinya apa? Isi laporannya apa? Jangan sampai laporan kita disamakan dengan koran. Tiap hari terbit, tiap hari beritanya bisa sama, bisa lain, terus nggak ada kesinambungan, nggak ada kesimpulan. Di konsep manajemen bisnis, ini nggak bisa seperti itu. Harus ada setiap laporan mingguan misalnya, harus ada konklusinya seperti apa. Harus ada alert, apa yang kita mesti lakukan. Ini semua untuk mengantisipasi perubahan. Jangan tiba-tiba, misalnya kasus logistik lah, yang bulan Juli kemarin kita rame. Sebenarnya kan ada tanda-tandanya sejak bulan November tahun lalu. Kenapa di September tiba tahun 2020 China hampir 60% bilang saya jualan barangnya FOB, logistiknya kalian lah, supaya kalian bisa pembeli yang bisa menetapkan. Kelihatannya bagus. Oh, si produk dari China kita bisa dapat cost efisiensi dari vesselnya atau dari kontainernya karena saya perusahaan cukup besar. Tapi bukan itu sebenarnya sudah ada gejala. Nggak mungkin suatu negara besar berubah pola bisnisnya terus kita bilang, oh ini buat menguntungkan kita nih sebagai pembeli. Rasanya enggak. Biar manapun mereka dalam bisnis adalah untuk mendapatkan profit. Kedua adalah menghindar tanggung jawab. Ini yang beberapa teman saya sudah menginformasikan, tapi kan orang berpikir, oh saya perusahaan besar kok, pasti gampang. Tapi begitu bulan Juli tahun ini, tiba-tiba kontainer nggak ada, yang dari $400 menjadi $3.000 per kontainer. Terus kita marah, wah yang nggak benar nih, dunia begini. Loh, sebenarnya yang nggak benar siapa? Kan gitu. Ternyata pada waktu saya ada diskusi dengan namanya logistik company, ya, konsultan logistik company, ternyata perusahaan-perusahaan yang long term kontrak, setahun kontrak, sebulan saya butuh kontainer 40, saya bulan berapa? Oke, itu bisa mereka. Tetapi perusahaan-perusahaan yang nggak kontrak, window dressing lah gitu. Si A ngasih $3.000, si B ngasih tawar 2.975, $25 lebih murah, pindah. Sini lebih murah $10, pindah. Akibatnya penyedia kontainer pun merasa, oh kalau kamu mau cari yang murah terus ya enggak apa-apa. Tapi saya taruhnya di prioritas terakhir. Kan itu yang terjadi sekarang. Coba kita lihat perusahaan-perusahaan multinational company yang mereka long term kontrak dengan harga tetap naik ya, harga tetap naik. Tetapi jumlah prioritas kontainer mereka tetap berjalan. Perusahaan-perusahaan yang tidak kontrak dan suka tanda petik karena namanya efisiensi beda $10 pindah. Ini menyebabkan mereka nggak dapat barang. Ujung-ujungnya mereka nggak bisa jualan. Ujung-ujungnya mereka harus mengalami penurunan produksi. Nah ini yang saya bilang bahwa di buku ini coba menjelaskan tentang kolaborasi dari multi kompetensi. Jadi si orang marketing, orang komersial, nggak bisa lagi cuma mengetahui seni untuk menjual barang. Nggak. Dia juga mesti mengerti informasi logistik itu kayak apa. Bagaimana mengurus finance yang ada sekarang. Saya ada diskusi 2 hari yang lalu gitu, dari teman yang ajak saya coba ada dari HSTC Singapura, yang mereka bilang bahwa tapering ini akan dijalankan mulai 3 Desember. Naik kurang lebih sekitar 1%. Apa yang terjadi kalau dolar pulang ke sana? Nah, hal-hal yang demikian bukannya kita, oh itu bukan bagian saya, itu orang finance. Nggak bisa. Orang komersial tetap begitu mereka deal ke customer, mereka membawa bendera perusahaan. Kalau mereka membawa bendera perusahaan, mereka akan janji.
Oke, saya bisa kirim karena saya tahu logistik saya seperti apa. Saya bisa jual ke kamu, saya tahu plafon kredit kamu dan behavior pembayaran kamu seperti apa. Kalau saya tahu tim produksi saya akan memproduksi barang cukup. Karena saya tahu bagian pembelian barang udah memenuhi kebutuhan produk. Ini namanya multi kompetensi. Kalau bagian produksi sama. Bagian produksi juga mesti punya multi kompetensi. Yang kita sebutkan adalah misalnya development. Kalau dia bisa bikin barang A, berarti dia harus bisa mengantisipasi siapa yang bisa menggantikan barang Pak. Apakah barang A ini hidupnya 5 tahun lagi atau cuma 2 tahun lagi karena regulasi atau karena ada penemuan baru dengan ada teknologi yang baru. Nah, si produksi jangan cuma ngomong saya kan disuruh produksi A nggak bisa. Di development dia ngerti bahan bakunya, seninya, untuk apa meracik formulasinya, dan dia harus tahu bagaimana barang dia yang produksi bisa hidup 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau malah tinggal tahun depan harus ganti. Kenapa? Karena mereka juga harus mengerti regulasi. Bagaimana regulasi internasional itu akan sangat mempengaruhi regulasi kita di negara kita. Kalau orang bilang, misalnya DDT ya, diklorodivinyl trikloretan itu disinfektan yang sangat ampuh. Tapi tiba-tiba sejak tahun 75 tidak boleh lagi dipakai. Karena bersifat karsinogen dan bersifat merubah genetik dari tanaman itu sendiri. Walaupun tanamannya secara teoritis akan menghasilkan pertumbuhan yang sangat cepat. Terus kita masih ngotot, kan nggak mungkin. Misalnya dengan adanya program ISO, programnya REACH, sekarang kita mau masuk ke industri 4.0, gitu. Terus kita bilang, saya nggak mau ikut, nggak bisa. Apalagi sekarang ada negara-negara tertentu dengan program REACH di Eropa misalnya. Itu kalau kita mau ekspor ke sana, bukannya mereka akan datangin ke pabrik kita sampai dia tanya, beli bahan bakunya di mana? Prosesnya apa? Tujuannya apa? Mereka mau melihat bahwa proses-prosesnya yang kita bahan baku yang kita pakai itu tidak melanggar HAM, tidak melanggar lingkungan hidup, sampai dicek limbahnya bagaimana, pakainya chemicalnya apa saja, berapa persyaratannya. Betul, ini merepotkan. Secara bisnis mereka membuat program untuk supaya Asia tidak berkembang. Tetapi di satu sisi mereka juga ada baiknya bagaimana kita mendorong kita untuk lebih kreatif dan antisipatif. Saya lanjutkan. Nah, pertarungan ke depan yang saya bilang kolaborasi. Nah, service company yang saya pikir di buku kedua ini akan menjadi booming ke depannya. Mereka akan berkolaborasi terhadap produsen produk A, produk B, produk C, produk D untuk supply ke service company. Terus service company berkolaborasi dengan konsumen Z, X, Y, T, V gitu. Ayo saya. Nah, dia akan bernegosiasi dengan 5 produsen untuk mendapatkan barang yang ada selisih harganya dengan di konsumen, dengan memberikan efisiensi, benefit, problem solving, partnership ke konsumen, tetapi mereka juga akan membuat jaminan supply, kompetensi untuk bertumbuh, dengan memberikan informasi tambahan, problem solving. Yang paling penting mereka adalah mengetahui visi-visi konsumen, supaya mereka bisa balik ke produsen. Dia nanti butuhnya ini loh, 2 tahun lagi mereka akan berubah, jadi butuhnya produknya A-nya A1, A2 dan A3, nggak cuma A. Harus ada segmen yang tertentu. Nah, siapa yang menjembatani perubahan itu? Ya si service company ini. Sehingga mereka mendapatkan efisiensi buat si konsumen XYZ, VW. Supaya apa? Mereka mampu bersaing di pasar bebas. Karena kompetensi dan efisiensi ini yang akhirnya akan terjadi, mau tidak mau akan terjadi di lapangan. Berkompetisi dengan barang import ataupun produsen lain. Jadi ini yang disebut industri 4.0, yaitu kompetisi dan efisiensi. Jadi saya kembali lagi menceritakan bahwa baca buku nggak buat kita jadi pinter atau sukses, tapi bisa dijadikan sebagai referensi dan beda sudut pandang. Kemudian kita banyak teman juga nggak bukan membuat kita sukses, tapi memperbanyak kesempatan kita, opportunity. Karena teman itu selama dia nggak membutuhkan ya sebagai teman. Tapi kalau ada opportunity dan kita bisa memenuhi kebutuhan permintaannya mereka, itu menjadi kesempatan.
Jadi balik lagi, banyaknya teman nggak buat sukses kalau memang kita nggak punya kesempatan untuk masuk, tergantung diri kita sendiri. Kemudian kita mempunyai GPA atau IP, gitu, indeks prestasi tinggi, itu juga nggak menjamin menjadi seorang pemimpin perusahaan, tetapi kita mempunyai fondasi potensi menjadi pemimpin. Yang paling penting adalah potensi. Potensinya ada nggak gitu. Nah kalau potensinya nggak ada, ya sudah jangan jadi apa ya istilahnya, jangan jadi mimpi jadi orang pemimpin. Nah, jadi kembali lagi kesuksesan bukan karena buku atau yang lain-lain atau teman atau pengetahuan, tapi itu mereka kita bisa jadikan sebagai fondasi kesuksesan. Tetapi keinginan atau kemauan diri sendiri, kemampuan dan kesiapan diri kita untuk berubah, berkompetisi dan bertumbuh itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita dikelilingi 10 orang sukses tapi kita sendiri tidak mau sukses, ya nggak bakal sukses. Tapi kalau kita dikelilingi 10 orang pintar tapi kita mau bertumbuh, ya kita mungkin bisa jadi sukses, mungkin bisa lebih pintar daripada mereka. Mental yang kita bentuk adalah mental atlet, mental tentara, mental pemilik atau owner. Yang kita harus hindari adalah mental pengemis, mental borjuis, sama mental pegawai. Maaf, saya harus ngomong mental pegawai. Kenapa? Mental atlet, mental tentara, itu mereka nggak tahu kapan ditugaskan. Tetapi mereka berlatih setiap hari. Karena mereka dengan berlatih setiap hari, mereka sudah siap. At any time mereka dipanggil untuk bertanding atau untuk berperang, mereka siap. Karena akan mereka membiasakan diri bisa karena biasa. Sama dengan mental pemilik. Mental pemilik adalah mental yang tidak cepat putus asa. Saya ada slide-nya, tapi dengan waktu yang ada nanti saya skip. Kalau ada yang mau informasi tentang mental atlet, tentara, pemilik, saya bisa kasih share, nggak masalah. Mental pengemis adalah selalu minta dikasihani, saya nggak mampu, jadi tolong di sini. Tapi kalau tiap tahun minta naik gaji yang lebih tinggi, tapi selalu ngomongnya saya nggak mampu, ini kan juga jadi faktor apa ya? Faktor negatif atau faktor benalu bagi teman-teman yang lain. Atau yang borjuis, nggak bisa saya cuma naik kendaraan, saya minimum kendaraan ini, nggak bisa saya pakai desktop, saya harus pakai tablet. Saya minta persiapan untuk sarana dan prasarana yang wah, tanpa bisa membuktikan mereka mampu. Jadi beda dengan orang yang memang mampu untuk melakukan. Kalau saya punya handphone, saya mampu mengoperasikan handphone itu. Entah secara internet, entah secara apapun. Tapi kalau saya pakai handphone cuma buat telepon dan menelepon dan terima telepon, hanya untuk pajangan bahwa saya punya handphone, ya beda pengertiannya. Jadi punya handphone untuk bisa mengaplikasikan dengan punya handphone untuk showing, show off. Ini yang problem. Kalau mental pegawai ya itu. Kalau mental profesional, saya buktikan acting, saya menyalahkan acting manager misalkan. Saya buktikan 6 bulan dipromosi, saya baru naik gaji. Kalau mental pegawai lain. Manajemen mau bayar saya berapa supaya melakukan. Dan mereka lupa. Lupanya apa? Perusahaan nggak butuh pegawai yang seperti itu. Justru pegawai itu yang membutuhkan perusahaan untuk dapat bekerja. Ya ini mungkin dikasih buku saya yang pertama. Itu fungsi pegawainya kayak apa. Jadi mental pegawai pun harus dirubah menjadi mental berkompetisi. Berkompetisi dengan sesama karyawan itu akan juga membuat mental menjadi profesional yang lebih bagus. Kalau mental pegawai itu, nggak usah lah, nggak dikasih kerjaan, ngapain kita kerjain. Jangan sampai seperti itu. Ya, pada prinsipnya buku kedua ini sudah bisa terbit dengan bantuan dari Diomedia, Mas Ngadio, gitu ya. Buku 1 dan buku 2, kalau ada yang berminat bisa hubungi ini, bisa di foto atau di screenshot dan di save supaya kalau ada kebutuhan bisa menghubungi saya lewat alamat email ataupun lewat dari nomor telepon WA saya. Saya rasa itu, terima kasih. Saya akan kembali untuk diskusi bareng. Diskusi ya. Ya. Pak Oki, ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, menarik sekali. Ini adalah pelan-pelan
manajemen di media juga menerapkan. Nanti saya punya pertanyaan untuk Pak Oki. Nanti juga teman-teman boleh raise hand langsung, bisa tanya ke pakarnya. Penulis buku siap berubah, siap berkompetisi, siap berkompetisi, siap bertumbuh. Dan menarik sekali. Nanti boleh ya, yang tipe-tipe mental ini hal baru untuk saya, Pak. Dibantu untuk share, Pak, ya, setelah acara ini. Oke, nanti saya share ke Mas Dio. Mas Dio bisa share di grup ya kali ya. Oh iya, iya. Kalau pertanyaan saya ini untuk mengawali ya Bapak Ibu, pertanyaan saya mungkin sangat praktis dalam arti problem yang saya hadapi Pak di Dio Media. Menarik sekali. Di awal tadi Bapak Oki menjelaskan tentang market share. Kalau misal kalau kita hanya dapat katakanlah kurang dari 30%, itu kan bermasalah. Nah, yang kita hadapi adalah ketika target marketing itu tidak tercapai. Katakanlah tidak mencapai 50%. Kita sudah berbuat yang terbaik, katakanlah yang jadi masalah adalah kita mengeluarkan produk baru ya kan ya. Tapi tidak mencapai target. 50% tidak. Promosi sudah, membuat produk yang bagus sudah, sehingga kira-kira yang tadi saya juga sangat menarik. Hal yang sangat menarik adalah kompetisi antar produk, karena kita produknya buku, produk utamanya buku, itu membuat masyarakat publik, karena kita promosinya lewat online, itu seperti apa yang ingin supaya yang kira-kira Pak Oki bisa beri masukan ke kami agar pasar itu bisa paling tidak menyerap 50% gitu katakanlah. Itu yang pertama. Jadi market share yang 30% itu masalah yang sering kita hadapi adalah ini ya, tema-tema buku yang mungkin karena kita menciptakan pasar ya, karena buku baru kan kita menciptakan pasar, sehingga kita berharap nanti akan dibutuhkan oleh masyarakat, itu secara umum. Yang kedua, ini menarik sekali tentang service company. Ini kita terapkan di komunitas menulis memoir. Ada Pak Isman dan semuanya, Pak Mimba, dan juga mungkin Bapak Ibu yang suka menulis cerita pribadi, pengalaman dan sebagainya, nanti bisa ikut di komunitas menulis memoir. Tiap anggota baru kita pasti memberikan materi paling 2 kali 3 kali seperti itu, dan itu memang yang disampaikan oleh Pak Oki itu berjalan di Dio Media, di komunitas menulis memoir di bawah manajemen Dio Media itu berjalan bagus, saling mendapatkan benefit baik penulisnya, karena ini kan bersifat partnership ya Bapak ya. Karena tiap bulan paling tidak 5 sampai 4 judul, 5 kadang bahkan 6. Partnership kolaboratif ini yang mendukung produksi buku itu salah satunya yang paling besar justru dari kolaborasi antar penulis dan dibutuhkan oleh banyak orang secara berkala. Itu. Nah, bagaimana kalau yang pertama tadi kan mencapai market share yang sampai 50%, mudah-mudahan 70% ya, mencapai targetnya, pembelian rutin dan ya ini yang saya garis bawahi menarik sekali penjelasan Pak Oki. Pembelian rutin yang terjadi di Dio Media selain produk-produk dari yang kita titipkan atau kongsi ke beberapa toko, ada 11 toko mitra, itu juga pembelian dari anggota komunitas menulis memoir. Kita ada sekitar 7 grup ya, rata-rata grup itu 90. Paling tidak 20%, 30% itu ya hampir 50% pernah kadang itu juga membeli buku-buku baru Dio Media. Nah, bagaimana agar tidak hanya anggota anggota komunitas menulis memoir ini yang di bawah manajemen Dio Media itu tertarik untuk terus menulis, karena kita hampir per 2 minggu sekali bikin undangan menulis berbagai tema. Nah, kalau yang akan terbit ini memoir Bahagia Bersama Cucu Tercinta, Transformasi, ya The Power of Memoir, ini yang baru terbit. Agar semakin banyak yang berminat begitu Pak Oki. Mungkin itu dari pertanyaan saya, nanti Bapak Ibu boleh menyusul pertanyaannya Pak Oki ya. Terima kasih banyak Pak Oki. Oke. Saya coba jawab dulu, mungkin kalau yang lain mau ada pertanyaan bisa lewat chat atau dituliskan setelah saya jawab pertanyaan Mas Dio, saya akan jawab pertanyaan yang lain. Jadi kembali lagi, buku ini kan sebenarnya bukan target utama saya untuk fokus di bisnisnya ini, tapi saya mau coba berbagi pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi kembali lagi, kalau target nggak tercapai ya pasti ada yang nggak benar, ya betul. Jadi saya berpikir, jadi saya nggak cuma jual buku ke teman-teman saya, tetapi saya kerjasama juga
untuk di 2 universitas. Saya kerjasama dengan UII karena saya tahu di sana ada bisnis manajemennya. Tujuannya ya saya kirimkan buku sampel ke sana gitu, kemudian mereka dibaca oleh dosen dan dosen pembimbing serta dekan, kemudian mereka panggil saya, Oke, bisa nggak ada waktu 1,5 jam untuk kasih briefing apa insight kepada anak-anak semester 5 dan semester 6 misalnya. Nggak apa-apa. Sehingga buat saya itu sinergi. Dengan adanya itu saya terbantukan dengan 70 sampai 80 mahasiswa yang ada, setengah atau sepertiga saja mereka membeli, kan sudah cukup. Saya kerja sama juga dengan ITS gitu kan. Ada teman saya ya masuk ke sana ya seperti itu gitu. Tapi kalau saya hanya mengandalkan jual buku ini hanya ke teman-teman yang rutin gitu, saya rasa nggak sampai 300. Padahal kan percetakan ada minimum quantity, ratusan buku gitu. Tapi dengan merubah pola pikir, nggak punya teman, tapi bagaimana menciptakan komunitas yang baru. Jadi saya sekarang juga punya teman siapapun, saya bisa menghargai mereka. Misalkan ada radio FM 26 gitu ya. Jadi orang-orang Sulawesi gitu. Dan saya pun masuk ke sana. Gitu. Saya coba ada diskusi dengan mereka. Mereka, Pak, diskusi yang isi acara 1 jam, enggak apa-apa. Nah, buat Pak Mas Dio sendiri, sebenarnya juga bisa masuk ke tempat, misalnya universitas. Karena universitas ada universitas seni, ada universitas psikologis, yang lain-lain, itu kan bisa ditawarkan juga. Jadi coba kerjasama dengan pihak universitas yang muridnya relatif lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman pebisnis. Nah, tinggal kembali lagi kreativitas kita harus tingkatkan dan kita harus kolaborasi sama mereka. Jadi saya nggak nuntut harus beli buku, enggak. Saya kirim dulu 3 buku gitu kan. Saya kasih kesempatan kalau memang tertarik, saya akan memberikan diskusi bedah buku saya yang pertama kan gitu. Dan mereka janji nanti setelah ada buku kedua saya sudah kirim ke UII sama ITS, mereka akan minta nanti di pertengahan Desember sharing lagi, bedah buku lagi seperti ini. Dengan pada prinsipnya kita nggak boleh berhenti. Dan saya bilang ya demand-nya sendiri yang kita harus ciptakan atau kita menggantikan. Jadi kita nggak usah terpaku kepada grosir gitu ya, tapi kita masuk ke community. Misalnya ada komunitas motor besar gitu, kenapa Mas Dio bisa ngecek kok lewat Google komunitasnya mana, terus tawarkan bagaimana Pak, Bapak bisa bikin memoarnya, kita bisa bantu kan gitu. Wah, keren sekali Pak. Komunitas pengusaha grup besar, bagaimana Pak menjelang pensiun Bapak bisa saya bantu untuk buat bikin biografinya Bapak, kan bisa. Jadi kita harus keluar dari comfort zone. Dulu saya di profesional ya, kalangan profesionalnya, tapi begitu saya keluar saya harus berubah. Karena begitu saya keluar dari profesional karena usia pensiun, mereka akan mencari yang masih profesional, yang masih aktif. Dan saya harus cari komunitas yang lain lagi, sehingga saya masih bisa update informasinya, saya masih bisa berteman dengan mereka. Mereka pun juga membutuhkan saya dengan informasi yang saya punya. Kalau saya sudah pensiun dan saya tidak punya kompetensi yang lain, yang punya informasi yang baik yang lain, bagaimana mereka mau ketemu saya? Pasti mereka bilang, mau ketemu ngapain? Kan gitu. Iya, betul. Saya rasa itu, Pak. Tapi Mas Dio bisa berkreasi yang nggak pernah saya lakukan dulu, kontak ke universitas, saya lakukan kok. Dan mereka juga tanggapannya baik. Minimal nggak menjadi pintar seperti tadi, tetapi menjadi referensi dari beda sudut pandang, itu aja sih. Fondasi Pak ya, fondasi referensi. Iya, itu aja. Terima kasih Mas Dio. Saya terima kasih Pak Oki, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Monggo langsung raise hand. Mas Dio. Boleh. Saya Iswandi. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih Mas Dio. Pak Oki menarik sekali presentasinya. Saya setuju sekali dengan merasa beruntung sekali ini dapat pencerahan dari Pak Oki tentang terutama mengenai siap kompetisi dan siap bertumbuh ini. Memang itu yang harus kita kembangkan untuk bisa maju begitu.
Jadi seperti mental atlet, mental tentara, dan mental honor tadi itu saya rasa memang harus kita kembangkan. Dan sebaliknya yang negatif begitu, pengemis, apalagi tadi pegawai, Borjuis. Pengemis. itu Oh harus iya, harus kita kurangi begitu. betul Nah, betul. hanya untuk bagaimana kira-kira bisa merubah mentalitas yang negatif ini menjadi yang positif begitu. Kan tidak harus menjadi atlet, tidak harus menjadi tentara begitu ya. Itu satu pertanyaan saya. Satu hal lagi yang saya pernah di Jepang, Pak Oki. Dari bincang-bincang saya dengan pegawai itu saya dapat kesan bahwa dari perusahaan Jepang itu pegawainya itu tidak ngaku pegawai tapi the owner yang punya dari perusahaan itu begitu. Jadi perasaan seperti yang pemilik begitu. Maju mundurnya perusahaan ini akan mengganggu, akan berpengaruh terhadap gaji saya, pendapatan saya dan sebagainya. Nah, itu yang mereka bina begitu. Bagaimana tanggapan Pak Oki mengenai itu? Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Pak Iswandi, pertanyaannya. Saya jawab dulu pertanyaannya Pak Iswandi yang nomor 2, masalah di Jepang. Saya pun juga bekerja di perusahaan Jepang 18 tahun. Jadi saya tahu gitu. Mereka itu hidup mati, tapi yang ada perbedaan dengan kita sebagai orang-orang di Indonesia adalah budaya. Jadi kalau orang-orang di Indonesia itu mereka punya pikiran adalah koneksi. Saya keluar dari perusahaan ini, saya punya koneksi orang tua saya. Tapi budaya di Jepang nggak gitu. Begitu keluar itu akan jadi masalah besar. Pertanyaannya kenapa kamu keluar? Tetapi kalau orang Indonesia kan enggak. Oh, saya punya koneksi teman, saya punya koneksi orang tua. Nggak ditanya lagi. Tapi yang dialami koneksinya. Saya pikir perbedaannya adalah budaya. Nah, budayanya kita nggak bisa rubah 100% orang Indonesia karena terdiri dari banyak ras. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah budaya terkecil, yaitu budaya yang ada di perusahaan kita. Budaya di perusahaan kita yang kita bisa rubah adalah budaya yang tadi biasanya menjadi budaya kompetisi. Jadi saya mau promosikan kalau kamu punya kemampuan. Tapi kalau kamu sudah lama kerja tapi nggak punya kemampuan, ya jangan berharap saya istilahnya saya promosikan. Kenaikan gaji ya standar, tapi dengan adanya promosi kenaikan gaji akan menjadi di luar standar kan itu. Yang tadinya cuma 5%, 6%, mungkin dengan promosi dia akan naik lompat ke 20% atau 25%. Jadi kalau mereka mau dapat income lebih, berprestasilah. Dan jiwa kompetisi antara sesama untuk menjadi profesional itu yang harus kita hidupkan. Tetapi kembali lagi jangan lupa bahwa tujuan utama kompetisi itu adalah bagaimana mencapai targetnya perusahaan, bukan targetnya divisi. Target divisi tetap ada, tetapi target utama adalah target perusahaan. Dan ini visi misi perusahaan yang harus diterjemahkan kepada para karyawan. Lalu yang pertanyaan pertama dari Pak Iswandi, bagaimana kita bisa merubah mental itu ya adalah pekerjaan, adalah target. Dengan membuat target yang banyak, membuat target yang tinggi, itu akan mendorong orang untuk bisa melihat bagaimana mencapainya. Tapi kalau kita kasih target 10, dalam waktu 2 bulan dia mencapai 10, ya itu artinya apa? Target itu memang ada masalah. Kenapa? Mungkin market share-nya perusahaan cuma 3%. Tapi dengan dinaikin target 10, ya pasti otomatis bisa. Apalagi perusahaan itu baru dibuka 3 atau 4 tahun. Dari nol berkembang, itu pasti bisa. Tetapi mengembangkan market share dari 20% menjadi 25% itu jauh lebih susah dibandingkan mengembangkan market share dari 5% menjadi 8%. Jadi kembali lagi Pak Iswandi, untuk supaya mental kita terlatih walaupun nggak sebagai tentara atau menjadi atlet adalah membuat target yang tidak biasa. Atau istilah orang finance namanya stretching budget ya. Stretching target. Supaya dengan target yang tidak biasa itu kita bisa melihat kemampuan dari orang-orang kita bagaimana untuk cara mereka
mempersiapkan diri mencapai target. Itu saja. Jadi ada istilah-istilah yang biasanya saya pakai gitu ya, bahwa target itu minimal itu 2,5 sampai 3 kali dari GDP. Kalau GDP kita 3%, ya kita harus sampai targetnya 7-8%. Misalkan profit kita minimal itu 3 kali daripada bunga pinjaman bank. Kok tinggi sekali? Ya, kalau dibuat profitnya cukup 3%, padahal pertumbuhan ekonomi kita misalkan 4%, sebenarnya kan turun. Yang orang-orang naik industrinya 4%, kok kita naiknya cuma 3%, berarti kan turun, walaupun targetnya lebih tinggi 3% dari sebelumnya, tapi kan itu turun gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan target perusahaan kita dengan target yang lain, tapi kita bisa membuat target diri kita sendiri dengan membuat target yang tidak biasa untuk mengukur. Jadi ada istilah umum untuk di industri, misalnya setiap 4 tahun mereka harus debottlenecking 30% atau mereka harus ekspansi. Supaya apa? Supaya karyawannya bisa terpromosi. Supaya perusahaan mendapatkan efisiensi dengan jumlah karyawan yang tetap, tapi bisnisnya bisa menambah 1,5 kali misalkan dengan debottlenecking atau ekspansi. Kalau nggak gitu nggak dapat efisiensi, kalau nggak gitu bagaimana kita bisa memberikan fasilitas kepada karyawan kita? Ya. Saya rasa itu aja Pak Iswandi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Oki. Terima kasih Pak Oki, Pak Iswandi. Mungkin dulu saat Pak Iswandi visiting professor di Jepang, Pak ya? Iya, 6 tahun saya sana. Wah, keren. Kalau Pak Oki Ya. di Jepang 18 tahun ya Pak Oki. Baik Bapak Ibu, kami persilakan. Jepang lokal. Ya, Bapak Ibu kami persilakan kembali yang mau bertanya langsung. Ini Pak Mas Dio, ini ada chat ya. Ada pertanyaan di chat, itu Pak Oki memimpin perusahaan dengan SDM dengan berbagai generasi dari kolonial, milenial, dan Z dengan kemampuan dan budaya berbeda. Yang terjadi generasi yang lebih modern ikut cara lama, bukannya merubah cara lama menjadi lebih modern. Pada prinsipnya tadi saya bilang PTSII. Kalau kita mau merubah, kita harus atasannya kita, manajemennya harus siap berubah dulu. Saya kalau ketemu klien, saya tanya juga, kaliannya mau berubah nggak? Kalau atasannya mau berubah, saya mau. Gitu. Saya mau bantu teman saya. Tapi kalau atasannya bilang, enggak lah, saya cuma ada uang sekian, gua bantu kamu, Mas Oki, sekalian ini kasih apresiasi lah, kasih refreshing, yuk ajarin anak-anak kita 2 minggu atau 1 bulan, biasanya saya tolak. Karena dengan hal demikian, kalau atas nggak mau berubah, karyawan juga nggak mau dengerin saya. Jadi saya selalu bilang, kamu harus bilang bayar saya mahal. Kalau dia bilang gratis, saya nggak dengerin pun perusahaan nggak rugi kok. Ini yang nggak boleh terjadi di karyawan. Ya seperti tadi, kenapa karyawan yang muda-muda harus ngikutin pola lama? Ini yang terjadi kesalahan bukan si karyawannya. Saya pikir yang tadi masalahnya adalah atasannya, si manajemennya. Manajemen yang bikin policy jelas. Kalian harus ngikut arus, harus berkompetisi, target saya begini gitu kan. Nggak bisa ngikutin pola lama biasanya. Saya pikir pola-pola biasanya seperti ini balik lagi lah. Manajemen membutuhkan karyawan dengan tujuan menyelesaikan problematik. Manajemen menyelesaikan masalah administrasi manajemen. Yang ketiga adalah membuat perusahaan ini lebih maju untuk berkembang. Makanya dibayar karyawan. Tapi kalau karyawannya sendiri tidak mau berubah, akhirnya manajemen menjadi pegawainya karyawan. Dikit-dikit karyawannya ke atas. Bos, tolong dong approve. Kalau nggak di-approve, gini loh, bosnya approve. Akhirnya 1, 2, akhirnya semua akhirnya ke bos. Akhirnya manajemennya sendiri bisa menjadi karyawannya. Ini jadi problem besar. Jadi kalau salah, kan saya sudah minta approval. Kan bos sudah oke, berarti bukan salah saya, kan salah bos.
Ini yang harus dirubah. Bahwa kesalahan itu harus adalah kesalahan kolegial. Artinya, begitu kamu salah, manajernya harus salah. Tujuannya supaya nggak salah, ya kalian harus pantau. Kalian harus bisa menganalisa untuk menetapkan suatu policy, garisnya seperti apa. Itu aja. Saya rasa itu, terima kasih. Kalau ada yang lain. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ada lagi nih dari Pak Saputra ya. Boleh. Pak Saputra. Betul Pak. Biasanya kalau karyawan memberikan ide-ide yang baru gitu ya, yang lain bisa teriak, cari muka nih ya, gitu. Iya betul Pak. Sama manajemennya gitu ya. Iya betul Pak. Ya, saya pikir justru yang teriak itu yang sedang cari muka, karena mereka mau menutupi kesalahannya mereka dengan cara menghambat ide-ide baru. Banyak para senior tuh membuli itu atau mempersekusi karyawan-karyawan baru, sehingga karyawan-karyawan baru di tempat teman saya aja cuma 3 bulan keluar lagi, 4 bulan keluar lagi, sehingga dia bilang, tuh Pak lihat, Bapak nih harusnya bergembira pakai saya sebagai karyawan. Saya sudah kerja loyal, kerja Bapak sekian puluh tahun, tidak pernah keluar. Coba lihat yang baru-baru. Ini yang problem besar kok. Problem besarnya bukan si karyawannya, problem besarnya si manajemennya. Manajemennya sadar enggak atas perilaku dan prestasi yang dilakukan oleh karyawan-karyawan lamanya itu. Gitu. Zaman sudah berubah. Yang paling simpel lah, dulu namanya HRD gitu kan, sekarang namanya HC, Human Capital. Itu ada perbedaan yang sangat jauh antara Human Capital sama HRD. Ya saya nggak bahas itu, tapi kalian bisa, Bapak Ibu bisa lihat di Google apa sih perbedaan HRD sama HC itu, Human Capital. Nggak gampang. Oke, silakan yang lain. Saya rasa Terima kasih Pak Pak. Saputra ya. Terima kasih ya betul Pak. Jadi jangan pernah takut Pak. Terus Pak, kalau ada ide-ide yang baru. Iya kadang-kadang pengalaman saya ketika saya melakukan sesuatu yang agak aneh sedikit, maksudnya untuk perusahaan, itu sampai dari vice president semua itu bisa turun dan marah. Maksudnya vice president dari Eropa hanya datang kemudian memanggil saya berdua dan marah. Itu saya pikir kok agak berlebihan. Saya pangkatnya apa gitu, tapi mereka merasa itu bahaya. Ya Pak, itu sih menurut saya pikir biasa, tetapi yang paling penting selama Bapak punya kompetensi, Bapak nggak pernah boleh takut di perusahaan sekarang, karena kompetensi itu nggak bisa dihilang kok. Buang waktu. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih. Terima kasih Pak Mimbar. Ya, saya sepakat sekali bahwa kompetensi itu tidak akan pernah hilang dan justru akan semakin berkembang ya kalau selalu kreatif Pak Oki ya. Betul. Jadi jangan pernah belajar hanya yang di atas, tapi belajar juga yang posisi sama, belajar juga dengan posisi yang di bawah. Kenapa? Karena suatu saat yang di bawah itu jadi di atas. Sepakat. Oke, saya ingin... Ya Bu Satya ya. Bu Satya mau tanya. Boleh Ibu Pak, kami persilakan Bu Satya. Siap. Terima kasih Pak Ngadio. Ini pertanyaan untuk Pak Oki. Pak, ini kan membahas terkait ya, artinya siap. Sorry Bu Satya, putus-putus suaranya. Ya, mungkin koneksinya. Berkompetisi, siap bertumbuh. Pastinya kan ujung tombak. Oke. Sebentar Pak. Ya, suara mungkin saya videonya terdengar dimatiin aja Bu Satya, videonya dimatiin selama bicara supaya nggak berat. Oke. Gimana Pak, suaranya udah oke? Oke, bagus. Ya, mari. Jadi kembali dengan judul buku Siap Berkompetisi, Siap Bertumbuh. Kan tidak terlepas dari faktor SDM ya Pak ya. Nah, ada
ada konsep prinsip bahwa SDM itu kan dia punya strength ya, kekuatan lah. Jadi setiap orang pasti dilahirkan dengan kekuatan. Nah, ini pertanyaan saya mungkin mengkonek dengan budaya di Jepang ya Pak ya. Artinya di Jepang itu kan bekerja kan kalau sudah berapa tahun dirotasi atau dimutasi ke departemen yang berbeda. Misalnya dulu dia sales, kemudian dia dimutasi tahun penting ke bagian misalnya gudang, misalnya contoh kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari prinsip seorang yang strength-nya, kuatnya di akuntansi gitu ya, dan dibandingkan dengan cara bekerja atau cara sistem manajemen di Jepang itu mereka berapa tahun dirotasi, itu kira-kira masih bisa berkompetisi nggak Pak? Maksudnya karena mungkin dia sudah strength di sales ya, kemudian dia pindah dirotasi oleh manajemen ke bagian akuntansi yang mungkin ya dia sekolah ada tapi kan belum terasah. Itu sih pertanyaan saya Pak Oki. Karena Pak Oki banyak pengalaman di perusahaan Jepang dan itu mungkin sudah menjadi Pak, sudah menjadi biasa kalau manajemennya dirotasi. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Satya. Saya coba jawab. Pada waktu saya bekerja di perusahaan saya yang lalu, perusahaan Jepang, pertama saya masuk, itu saya melamar sebagai sales. Tapi saya ditempatkan di produksi selama 6 bulan. Saya nggak tahu ya, namanya sudah kerja ya. Ternyata setelah sekian tahun itu ya, saya di setiap periode tertentu, saya di-assign sebagai setting administrasi. Pada waktu itu kita belum punya komputerisasi, tapi kita set up di AS400 program. Jadi saya harus melihat bagaimana flow of information itu berjalan, berapa lembar surat jalan yang harus dicetak, bagaimana kita menginvoice berapa lama. Jadi kita menghitung, walaupun waktu itu saya sempat frustasi nih, kok saya masuk jualan sudah setahun kok nggak ada jualan. Tapi saya harus mendesain sistem informasi seperti itu. Jadi pada waktu gunting pita jualan pertama pun saya pikir, wah mulai sekarang saya jualan. Ternyata enggak, saya taruh di logistik. Itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan lah. Bagaimana saya dipaksa cari truk. Saya nggak punya kenalan truk. Ya dia bilang silakan cari. Karena waktu itu atasan saya orang Amerika. Ya dengan berdiri di Jalan Yosudarso di Tanjung Priok itu, setiap truk bawa tangki bundar saya suruh stopin. Ini pemiliknya siapa? Nomor teleponnya siapa? Dari situ kemudian setelah 1,5 tahun saya baru diangkat ke sales. Ternyata saya baru ngerti pola pikirnya Jepang adalah kalau kamu jualan suatu produk, kamu mesti ngerti bikinnya dari apa. Bagaimana proses bikinnya. Kirimnya pakai apa. Karena apa? Karena ya tempat saya bekerja adalah produsen barang kimia. Jadi kalau produk A, bagaimana packingnya? Produk B, bagaimana packing untuk produk supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah dari sini saya bisa ngerti, oh ternyata saya dilatih dulu. Tetapi ngomongnya nggak gitu. Kamu pegang sana, berapa lama dia nggak ngomong. Saya harus tinggal di mes itu di Anyar seperti itu. Tetapi dengan model seperti itu saya baru ngerti setelah 1,5 tahun kemudian, begitu saya menjual, saya bisa banyak menjawab pertanyaan. Bahan kamu prosesnya pakai apa? Teknologinya bagaimana? Oh saya bisa jawab karena saya ngalamin semua. Dibandingkan dengan sales distributor kami gitu pada waktu itu, wah ya saya nggak tahu. Saya cuma disuruh jualan produk ini. Banyak nggak tahunya. Baru saya sadar bahwa, oh ternyata assignment-assignment itu akan mempengaruhi pola pikir dan kompetensi saya untuk lebih maju. Jadi saya sejak itu saya nggak takut. Selama selama pimpinan perusahaan itu makan nasi dan minum air putih, saya maju. Saya merasa, oh saya cukup kok gitu. Dibandingkan dengan yang lain. Sama juga kalau kita melatih orang-orang kita.
saya sudah pernah jadi konsultan di beberapa perusahaan media lah, medium, dan nggak cuma pabrikan, service company, atau importir besar juga gitu. Yang pertama kali saya atur pada waktu jadi konsultan adalah pola kerja sama pola pikir. Jadi mereka kadang-kadang, laporan besok aja deh, hari ini sibuk, saya mau pulang. Itu bisa ditunda. Jadi kalau manajemen minta, ya besok siang aja Bu, besok siang aja Pak. Ini saya masih ada kontainer di belakang. Akibatnya apa? Konsistensi pelaporan itu jadi berubah-ubah. Tidak tetap dan tidak tahu apa yang harus dilaporkan. Jadi pelaporannya adalah saya jam sekian ke gudang ini, saya jam sekian ngisi barang ini. Bukan aktivitas berapa barang yang sudah bisa terjual, berapa barang yang bisa sudah diproduksi. Jadi mereka hanya melaporkan bagaimana aktivitasnya saya supaya bos tahu nih, saya ini kerja. Tapi bukan bagaimana menganalisa laporan supaya bos tahu ke depannya kayak apa, bukan sayanya tapi bisnisnya. Saya pikir beberapa klien saya, 2 klien saya terakhir itu dari bulan Juni cukup sukses menurut saya, dan teman saya juga bilang cukup berubah gitu. Mereka sekarang sudah independen dan mereka punya komitmen, misalnya setiap jam 9 laporan pengiriman hari yang kemarin itu harus sudah ada di meja. Apapun alasannya mereka nggak terima. Kalaupun terlambat 10 menit, mereka didenda 20.000. 15 menit, 30.000. Ya bukan uangnya sih menurut saya, tapi memang itu bagaimana mereka ada batas limit yang mereka harus kerjakan. Silakan mau datang 7:30, silakan mau datang jam 7, silakan mau pulang jam 6, tapi besok pagi jam 9 harus sudah ada. Clear. Emang susah, Pak, nggak, pokoknya jalanin. Tetapi dalam waktu 1 minggu saja mereka sudah berubah. Kenapa sih? Saya bilang sama teman saya, yang berubahnya paling besar adalah diri teman saya sebagai pimpinan. Karena dia akan nanya, 15 menit lagi jam 9 loh, sekarang 8.45. Artinya pimpinan juga mau berubah. Kalau pimpinan mau berubah, otomatis karyawannya akan berubah. Tapi kalau pimpinannya, misalkan datangnya jam 10, kan karyawan bisa ngeliat, jam 9 lewat juga nggak apa-apa. Nanti datangnya jam 10 kok. Tapi ini enggak. Harus. Jadi prinsipnya jelas, kalau pimpinannya berubah, maka bawahannya pasti berubah. Dan perubahan dari pimpinan itu harus tertulis dengan target yang jelas. Baik itu angka, baik itu persentase, baik itu policy. Itu harus jelas supaya semuanya tahu. Perusahaan yang terakhir, multinational company yang saya kerja itu di sana, mereka menciptakan namanya itu 22 Iron Army. Jadi mereka ngambil filosofi dari China, 22 Iron Army. Silakannya dalam waktu 3 hari kita mesti hafal 22 itemnya itu. Nanti orang HRD-nya keliling, sini baca apa? Enggak, dicoret-coret. Ya saya nggak ngerti sih. Penaltinya juga nggak ada, nggak jelas, tapi kan artinya apa? Social control, malunya itu loh. Ini nggak bisa jawab nih. Ya, salah satunya bahwa tidak pernah boleh putus asa. Harus bisa menyelesaikan masalah. Harus tepat waktu tanpa alasan. Harus bisa membimbing bawahan. Harus bisa mengabdi lebih loyalitas demi kepentingan perusahaan. Jadi masih ingat sebagian gitu. Jadi buat apa sih? Kalau waktu saya tanya ke direktur HRD-nya, itu adalah filosofinya China pada waktu China zamannya Deng Xiaoping. Jadi Deng Xiaoping menerapkan 22 Iron Army itu, filosofi 22 Iron Army itu untuk ke para birokrat, pegawai negerinya lah gitu. Karena menurut dia kalau pegawai negerinya nggak berubah, rakyatnya nggak berubah. Karena yang kontrol rakyatnya adalah birokrat. Nah itu yang dia terapkan.
Ya, rupanya perusahaan multinational company itu mengambil filosofinya itu untuk diterapkan di perusahaan. Dan saya dengar masih diterapkan sih. Saya rasa itu Bu Satya semoga bisa menjawab. Jadi nggak usah masalah budaya Jepang, budaya kita paling kecil saja lah perusahaan kita yang kita harus rubah. Walaupun orang-orangnya dari multiras, ya, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur, ada yang dari Betawi, dari ya bagaimana kita mengelola mereka, mendekatkan mereka menjadi orang-orang profesional, itu aja. Kalau kita gagal, ya jangan harap perusahaan kita bisa tumbuh, karena secara konsep operasional 80% itu tergantung dari operasional mereka. Saya rasa itu aja Bu Satya, terima kasih. Siap Pak, thank you Pak. Ada lagi yang mau tanya? Pak Oki, saya mau tanya nih. Iya Mas Enggar. Itu kan ada kompetisi, tapi juga di slide juga Pak Oki menyampaikan kolaborasi. Jadi beberapa produsen kolaborasi dengan service company. Tapi kalau misalnya seperti itu kan juga memunculkan monopoli, juga beresiko juga. Jadi kan misalkan service company-nya cuma satu, produsennya banyak, itu kan juga resiko monopoli. Jadi maksud saya kapan kita kolaborasi dan kapan kita kompetisi gitu. Di era sekarang ini kan kita ada dua pilihan, kita mau kompetisi atau kolaborasi. Jadi kapankah kita memutuskan untuk kita kompetisi sama co-produsen ini atau kita kolaborasi dengan gabung ke service company seperti itu. Terima kasih Pak Oki. Oke, makasih Pak Enggar. Pertanyaannya singkat tapi perlu dipikir jawabannya. Jadi gini, kalau di finance ada istilah bridging financing. Nah, service company itu sebagai bridging financing, sebagai bridgingnya, sebagai jembatannya. Kalau kita nggak punya kemampuan orang untuk membeli bahan baku yang kompetitif, kalau hanya kita mengandalkan dari orang-orang purchasing kita yang tanda petik pengalamannya cuma 5 tahun, tapi harus beli bahan baku yang bernilai puluhan miliar, dan nggak tahu, mereka nggak pernah di training bahan baku yang dibeli itu siapa produsennya, berapa kapasitasnya, bagaimana barang ini ada supply demand dipakai industri apa saja. Bagaimana kita tahu? Jadi kalau saya lebih cenderung saya akan panggil service company. Kamu beresin selisih daripada international market sama yang kamu negosiasikan, kita bagi dua. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dalam berperang kita harus punya sesuatu yang bisa memenangkan pertarungan kita, kompetisi kita. Kita nggak bisa nunggu 2-3 tahun lagi, bisa habis kita. Tetapi service company akan menolong kita. Pak, ini ada 7 item bahan baku yang kita perlukan. Tolong cari dari manapun, dari negara apapun, tapi saya mau harganya international market berdasarkan misalnya berdasarkan harga acuan dari IHS, acuan daripada Harriman Consult, acuan dari ICH Law. Itu jelas. Itu 3 chemical magazine itu dipakai sebagai standar acuan di banyak negara. Jadi mereka nggak bisa bohong. Ada benchmarknya mengacu ke siapa, ketiga chemical magazine itu. Dan mereka akan berjuang. Seperti tadi saya jelaskan, negosiasi 100 ton itu akan berbeda harganya dengan negosiasi 1000 ton. Selisih harganya itu dia bagi 2. Dia nggak mungkin bohong kok. Kalaupun bohong pasti ketahuan lah suatu saat. Oke, 50% konsumen ambil, 50% saya ambil. Tetapi dengan semakin besar jumlahnya, walaupun keuntungan persentase mengecil, tetapi perhitungan total absolute amount-nya akan besar. Kalau saya dapat satu lagi klien sama seperti itu, jadi saya negosiasinya 2000 ton. Pasti lebih murah dibandingkan dengan negosiasi 1000 ton. Nah, selisihnya saya ambil. Kalau dia punya 4, teman saya di Singapura cuma punya 4 company yang dia harus servis dengan 4 orang. 2 ya teman saya sama partnernya, satu lagi bagian invoicing, satu lagi bagian logistik, sudah. Mereka kerja 2 itu hanya buat 4 company terhadap 16 barang chemical.
maju ya. Tapi kembali lagi, apakah itu kita kapan harus berkompetisi? Nah, kapan berkompetisi kita nggak tahu. Ya seperti tadi saya bilang, kita harus jadi mental prajurit atau mental atlet. Kalau sebelum kompetisi pun dari sekarang saya harus ciptakan efisiensi. Misalnya perusahaannya Pak Enggar gitu. Pak Enggar tetepin, pokoknya setiap 6 bulan harus ada efisiensi 2%. Nggak usah gede-gede, 2%. Setiap 6 bulan harus ada 2%. Terserah apa saja, harus ada 2%. Kalau itu bisa dicapai, artinya menimbulkan kreativitas, akan menimbulkan inovasi. Bagaimana mereka yang bekerja akan sangat efisien. Itu aja tujuannya. Jangan ngomong tiap 6 bulan harus 20%, susah. Karyawan atau staf kita akan reluctant lah. Wah, Pak, nggak mungkin. Tapi 6 bulan 2% saja cukup. Karena jangan sampai kita berperang terus kita baru ngumpulin 10% enggak. Kalau tahun depan kita harus berperang, dari 2 tahun yang lalu kita harus sudah ngumpulin celengan kita efisiensi 2%, efisiensi 2%, setahun 4% aja. Dari celengan itu kita begitu perang kita sudah ready. Tapi begitu perang, wah yang nggak bener nih pemerintah, kok kita nggak dilindungi, wah nggak bener nih perusahaan itu kok kita kecil dihajar, namanya bisnis kok, kenapa siapa suruh kecil kan? Yang besar ya saya nyelengin dari kecil membesar. Nah salah kamu kenapa kamu nggak membesar kan? Iya Pak Oki. Dengan cara efisiensi kerja setiap saat dengan mental atlet atau prajurit, pada saat kita perang, kita fight, kita sudah punya celengan. Itu aja Mas Enggar. Terima kasih Pak Oki. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana, ya kita harus nunjuk orang lah. Nunjuk si service company. Dia yang ngerti bagaimana negosiasi, cari yang murah. Karena dia berharap selisihnya itu semakin besar, jadi dia dapatkan lebih baik. Kalau dia selisihnya $2, dia dapat $1, konsumen $1. Tapi kalau dia selisihnya $5, kan saya dapat $2,5 kali volume. Kalau $6, saya selisihnya $3 kali total volume, ada 3 klien, totalnya 4 kali. Wah ya besar. Kan gitu. Tetapi si konsumen pun juga merasa ada efisiensi. Coba dulu Pak Enggar, baru ngerasain. Jadi istilahnya Mas Nadio, makan dulu gitu kan baksonya, baru kita tahu mana yang lebih enak. Tapi kalau cuma ngelihat kanan kiri 3 mangkok bakso yang mana yang enak, nggak bisa. Coba aja satu, kalau sudah satu enak terus gitu loh. Suatu saat baru pindah ke mangkok yang kedua kan gitu. Ya, terima kasih Pak Oki. Oke, terima kasih Mas Enggar. Monggo yang lain? Ya Pak, boleh Pak? Boleh Pak Ridwan, silakan. Silakan Bapak Ridwan. Oke, ya selamat siang Pak. Terima kasih Pak Oki yang luar biasa Pak menjelaskan ini. Pak, ini tentang siap berkompetisi, siap bertumbuh. Saya mau nanya Pak, ini kan faktor daripada growth dari satu produk itu biasanya juga akan ada yang harus ada inovasi Pak atau kreativitas. Karena kalau memang produknya misalkan begitu aja, kan lama-lama nanti dia akan bisa tersaingi atau bagaimana gitu ya. Kalau di dalam bukunya Bapak itu masuknya kemana Pak? Itu aja Pak, makasih Pak. Oke, makasih Pak Ridwan. Bukan di buku kedua, itu adanya di buku ke-1. Yang itu yang saya bilang, pertama adalah existing demand yang ada sekarang. Yang nomor 2 adalah enlarged demand. Bagaimana kita memperbesar demand itu dengan memperbesar kapasitasnya si pelanggan kita. Kita dengan memberikan bantuan, kenapa kamu nggak ekspor aja ke negara ini? Itu lagi butuh tuh. Kita sebagai problem shooter. Kamu ekspansi ini, kain jenis ini, itu lagi rame tuh. Kamu bikin ini lagi rame tuh. Itu customer yang sama, tetapi memperbesar demand. Jadi misalnya pada waktu industri MSG tahun 2000-an gitu ya, yang ada di Indonesia, kita pernah ngomong ke pemerintah adalah lisin. Lisin itu sangat diperlukan di Afrika pada waktu itu dengan kelaparan. Lisinnya sendiri sebenarnya multiprotein dan multivitamin. Tujuannya pada waktu itu untuk pakan ternak. Tapi kita bilang, hey, pabrik MSG, kamu kenapa nggak bikin lisin? Ini teknologinya nggak susah.
Itu ada, sudah nggak ada paten gitu. Jadi bisa dipakai. Dengan informasi-informasinya kita gitu ya, dia pelajari dalam waktu 6 bulan dia bangun. 1,5 tahun jadi. Yang nikmat siapa? Saya. Karena balas jasanya raw materialnya mereka beli sama saya 100%. Tapi dengan informasi yang kelihatannya bisa didapat oleh siapa saja, tapi saya dapat menikmati penjualan yang rutin kontrak berapa tahun ngambil 100% bahan baku dari kami. Itu enlarge demand gitu ya. Yang ketiga adalah create demand. Create demand. Dulu pada tahun 94 95 lah. Pada waktu saya ditugaskan untuk ekspansi yang ke berapa gitu, ketiga saya lupa. Saya masuk ke Sumatera. Sampai di Sumatera setiap provinsi saya datengin, saya nanya ke bupatinya, di sini punya industri apa saja, di sini punya tanaman apa saja, dan akhirnya mereka sebut yang namanya Gunung Madu sama Gula Putih Mataram yang ada di Lampung. Nah saya nanya, oh pabrik gula, ya, bagasnya kemana? Bahwa itu dipotongin aja Pak, ditebar lagi ke tanaman atau ada mau ambil gratis ke peternakan silakan. Karena kan masih ada rendemen molasesnya itu antara 4-7%. Akhirnya saya hitung, oh, saya pergilah ke Salim Group, saya pergilah ke Sinarmas Group dengan lobby-lobby, dengan bicara-bicara, akhirnya berdiri namanya Sweet Indo Lampung, pabrik MSG di sana. Bupatinya senang, bagasnya bisa diambil, gitu kan. Sisa bagasnya setelah diperes, saya jual lagi ke UMKM yang namanya memproduksi kertas bungkus. Kertas bungkus. Mungkin sekarang udah nggak ada kali. Kalau dulu saya itu masih kecil, kalau roti bungkusnya kertasnya kuning dan kasar itu. Kertas merang. Nah, kayak kertas merang itu kan dicampur sama bagas. Kalau kertas merang rata-rata di Pulau Jawa. Kalau di daerah Sumatera, Palembang, Lampung, Jambi itu kertasnya dari bagas karena banyak tanaman tebu di sana. Nah, itu mereka senang gitu. Dia dapat. Saya pun juga dapat apa? Saya dapat bahan baku saya tiba-tiba dari sekian lompat, karena kebutuhannya besar. Nah, itu yang namanya create demand. Kita harus create demand-nya. Yang keempat adalah replacement demand. Jadi ada produk yang harus kita ganti supaya kita bertumbuh. Yang paling simpel mungkin teman-teman yang ada di industri kimia gitu ya. Ada yang namanya katanya sodium sulfat gitu kan. Sodium sulfat untuk industri tekstil, industri deterjen gitu. Industri sodium sulfat, kalau harga sodium sulfat lebih tinggi dari 20% daripada garam, mereka kan pakai garam. Dan saya juga melakukan hal itu. Atau yang namanya soda as. Industri soda as itu bisa diganti dengan caustic soda misalnya. Karena yang diambil adalah Na2O-nya. Jadi begitu pas saya sudah jenuh, ya seperti Pak Ridwan bilang, waduh kemana lagi? Ya udah, ilmunya nomor 4. Produk apa yang saya bisa ganti? Ya saya ganti. Gitu. Dengan perhitungan-perhitungan khusus mendapatkan efisiensi ke pelanggan. Kalau nggak ada efisiensi dan benefit ke pelanggan, tentu dia juga nggak mau. Kita dengan nambah ini, nambah itu, fasilitasnya, akhirnya nambah. Tapi begitu dia berubah, 2 tahun kemudian, dia nggak bakal berubah lagi. Karena sudah menikmati efisiensinya. Jadi kembali lagi, kalau di buku pertama yang saya selalu ceritakan bahwa kita harus ngerti produk kita aplikasinya ke industri apa. Yang kedua, kita mesti ngerti fungsi dari produk kita diprosesnya sebagai apa. 2 itu saja. Kalau kita nggak ngerti, cuma ngerti 1, ya akhirnya kita kalah. Tapi kalau kita ngerti dua-duanya, kita bisa tahu si industri ini makanya berapa. Si industri ini makanya berapa. Itu aja. Saya rasa itu Pak Ridwan. Terima kasih Pak Oki. Maaf saya belum baca bukunya sebelumnya dan nggak ikut. Thank you Pak. Makasih Pak. Oke, napa-napa kalau ketemu nanti saya bawain Pak. Oh sorry. Ya makasih Pak. Cakep semua. Makasih Pak. Makasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah 1 jam 45 menit dari targetnya nih. Mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi kali ya Mas Dio ya. Masih mute Mas Dio.
suaranya. Baik Pak, kita nggak terasa 15 menit lagi. Kami persilakan 2 penanya lagi. Seru sekali dengan Pak Oki. Monggo Bapak Ibu. Ya Pak Oki, dari Monggo. Sugiono Dewi Kimia. Wah, ini Pak Sugiono. Selamat siang Pak. Sehat sekali. Selamat siang. Hai, sukses Pak. Monggo Pak. Ya, pertanyaan nih Pak Oki. Memang bukunya Pak Oki tentang siap bertumbuh dan siap berkompetisi dan siap bertumbuh. Satu hal yang saat ini terjadi nyata yaitu hadirnya COVID-19 Pak Oki. Nah, COVID-19 ini mau tidak mau kondisi pandemi bahkan yang saat ini terjadi di mana semua seolah-olah menjadi sesuatu yang seperti blackout ya. Belum lagi kondisi kontainer, belum lagi vessel yang tidak karu-karuan terprediksi kapan barang datang dan sebagainya. Nah, yang saya pertanyakan dengan siap berkompetisi dan siap bertumbuh ini satu nih Pak. Ada sesuatu garis tengah yang lambat laun ini pasti hilang Pak Oki. Garis tengah itu apa? Kalau dulu ada produsen, kemudian di-delivery kepada user, tergantung dengan quantity yang tadi Pak Oki bilang mau enlarge, mau dibesarkan, mau apa. Tetapi bagaimana kalau nanti mau tidak mau dengan perkembangan IT ini ya, untungnya ya, ada IT, ada IE yang begitu cepat sehingga ini menjawab juga kita dipaksa lebih 20 tahun, 30 tahun lebih cepat dengan hadirnya COVID ini. Sehingga kita mau tidak mau dipaksa IT ini masuk ke kita, bermain dengan kita, dan itu mempercepat. Akibatnya user, produsen dengan user bisa direct. Nah, cuman masalahnya skalanya. Skala kecil, skala besar, dan menengah, dan sebagainya. Nah, tantangan terbesar adalah tidak semua pabrikan besar, korporasi besar mau untuk masuk yang kecil-kecil. Tetapi apakah tantangan itu akan dijawab? Itu Pak Oki. Terima kasih Pak Sugiono. Monggo Pak Oki. Pak Sugiono, terima kasih. Ya, seperti itu saya tadi. Kalau kita mau mendapatkan informasi tentang makanan bakmi, ya kita harus pergi ke tempat bakmi. Jangan pergi tempat gado-gado. Kalau kita mau tahu detail masalah gado-gado, ya pergilah ke rumah makan gado-gado, jangan pergi ke rumah makan bakmi. Sama juga artinya, kalau kita mau makan bakmi yang enak, jangan kali coba-coba nanya ke supir angkot, dia akan sebutin banyak, karena dia sepanjang perjalanan dia banyak nemenin bakmi. Tetapi kita harus tanya orang yang pernah nyoba makan bakmi itu siapa. Artinya, kalau kita mau jual barang, suatu produk, dan kita menjual barangnya langsung ke end user atau langsung ke pemakai, maka kita akan banyak dapat informasi. Tapi kalau kita lihat mediator yang tanda petik, pokoknya kamu jual saya jual ke sana, betul. Tetapi kompetensinya dia hanya menjual, tapi kompetensi untuk pola pikir growth industrinya, kompetisi si customer-nya, bagaimana supplier lain bisa masuk ke sana, mereka tahu enggak? Itu aja. Jadi saya secara prinsip, saya tidak mau jual barang lewat trader. Saya harus jual barang lewat langsung. Sehingga saya jual dan saya ngerti. Itulah yang namanya. Kalaupun suatu saat saya harus mendirikan service company itu yang saya dirikan adalah anak perusahaan saya sendiri. Misalnya Pak Sugiono dari mana? Ciwi Kimia misalnya. Ya saya akan mendirikan anak perusahaan Ciwi Kimia. Khusus nanganin yang kecil-kecil dan direct, tidak lagi lewat ke sana. Karena kalau kita menjual direct, kita mendapat kelebihan yang lain daripada komersial, misalkan keuntungan. Tapi mendapatkan informasi langsung dari pengguna. Kita dapat kompetisi pelanggan kita yang kecil ini sebagai apa. Kecuali ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa hindari. Misalnya, untuk daerah Sumatera Utara atau Aceh, kita nggak bisa orang dari Jawa jualan di sana, harus putra daerah, ada regulasinya. Ya kita terpaksa harus punya partner atau trader di sana yang sebagai putra daerah, kita lewat sana. Jadi perkecillah sedemikian sampai kita yang tetap mengontrol dari produksi, penjualan, dan komunikasi ke pelanggan. Supaya apapun perubahan yang terjadi di pasar, kita lebih cepat tahu daripada orang lain. Saya rasa itu Pak Sugiono. Oke Pak, thank you Pak. Oke. Oke. Mantap.
Ada lagi mungkin satu lagi? Oke, kita tidak terasa di penghujung acara. Saya mengucapkan selamat. Satu, Pak. Oh, boleh Pak Handoko. Monggo satu lagi, Pak. Saya usul sama Pak Oki. Tadi ada yang masalah balance ya? demand sama itu ya. Itu menarik, Pak. Mungkin buku ketiga ya, usul, Pak. Buku ketiga ada cerita masalah balance sama produksi, sales, kompetitor, dan demand-nya ya, Pak ya. Usul, Wah, Pak. ini calon pesaing saya ini, belum apa-apa Pak Handoko udah mau bikin buku. Oke. Nah, saya usul, Pak. Saya enggak mungkin gitu buat ya? buku, Pak. Ngomongnya berepotan, Pak. Oke. Terima kasih usulnya Pak Handoko. Oke, makasih banyak Pak Handoko. Kita menyambut buku Pak Oki yang ketiga. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Oki atas buku yang terbaru ini, Siap Berkompetisi, Siap Bertumbuh, dan kita semuanya sudah selesai acaranya, tapi kita akan menyimak closing statement dari Pak Oki di masa sekarang dan yang akan mendatang seperti apa untuk era industri kekinian. Monggo Pak Oki, sebelum kita tutup. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, saudara-saudara, Bapak Ibu. Sambil saya nunggu dengerin saya, tolong diisi di absensinya untuk dokumentasinya Pak Ngatio. Pesan saya yang menghadapi era yang mendatang ini 2 tahun lagi, saya pikir cuma 2. 1, pimpinan perusahaan atau manajemen harus berubah. Itu dulu. Supaya kita bisa membawa gerbong di belakang kita menuju arah yang sesuai dengan sama. Kalau yang gerbong keempat, kelimanya nggak mau bergerak sesuai dengan lokomotifnya, ini akan jadi problem. Yang kedua, jangan pernah takut membuat karyawan kita lebih pintar dari yang sekarang dengan cara edukasi, ikut webinar, terus kasih pelatihan-pelatihan sesuai dengan target perusahaan atau analisa perusahaan kekurangannya apa. Saya pikir itu aja sih. Selebihnya ya tergantung kita, fighting spirit kita seperti apa. Itu aja sih saya rasa Mas Katio. Baiklah Pak Oki, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Yang belum punya bisa pesan ke Pak Oki, nanti saya kirim nomornya. Dan kita akan menunggu buku yang ketiga, seri Siap Berubah, Siap Berkompetisi, dan yang lainnya. Mari kita tutup. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang tertarik menulis memoir, cerita pribadi tentang pengalaman jalan-jalan atau apapun, atau yang punya buku yang sedang ditulis tentang manajemen, pengembangan diri, bisa diterbitkan bersama Dio Media. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada sponsor ya yang mendukung acara ini. Rekan-rekan Pak Oki semuanya, rekan-rekan dari Dio Media dan juga dari seluruh peserta, kami mengucapkan terima kasih. Kita jumpa di lain acara ya Bapak Ibu. Mari kita tutup. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore Pak Oki. Terima kasih Pak Oki. Semuanya. Terima kasih, penjelasannya bagus sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Oki, Pak Mas Dio. Terima kasih. Terima kasih Pak semuanya, Pak Ismandi, Bu Satya. Sugiono, salam kenal. Terima kasih Pak Oki ya. Yo, makasih Pak ya. Ridwan. Yo, makasih ya Pak. Pak Handoko, maaf harus saya balas tadi ya Pak, terlambat jadinya. Ya. Terima kasih Pak Oki semuanya. Terima kasih. Yo, mari. Ya, izin live. Izin live. Izin live. Bye-bye. Sampai jumpa Pak Oki Pak ya di lain kesempatan. Yuk, mari Mas Dio. Dio. Pak Dio. Iya Bapak. Boleh kirim lagi nggak Pak yang absensi tadi saya belum. Oh boleh sebentar. Iya. Oke, ini Bapak. Oh, Mas Widi ya, Mas Dharma Widi. Iya. Oh ya, ini baru saya kirim. Oh iya. Pak Samuel, selamat sore. Mas Taufik, Pak Winarno, Pak Suharjo. Pak absennya ngisi di mana Pak? Ya? Nggak muncul di tempat saya. Oh nggak muncul? Absennya ngisi di mana ya? Iya. Nggak muncul Pak. Oh sebentar. Saya tadi. Oh sebentar.
bisa ditulis di chat, di kolom chat boleh kok, Pak? Di kolom chat, sebentar. Saya ulang lagi sebentar. Saya ulang lagi aja. Itu yang ngisi itu ya, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan itu ya Pak ya? Iya. Iya ya. Iya, Bapak Iya. Ibu kalau yang punya naskah atau mau ingin menulis juga boleh. Menulis buku, menulis biografi juga boleh. Nah ini yang bisa, Pak Taufik, Pak Handoko. Atau di kolom chat boleh saya tunggu supaya cepat nama lengkap dan gelar boleh saya tunggu. Ini yang lebih lengkap di kolom. Apa yang di Google Form? Yang itu loh, di google.com itu loh. Iya ya, ini sudah saya kirim. Muncul Pak, di tempat saya cuman kolom chat aja dan kosong Pak. Oh, ada, ini bisa di kolom saya udah bisa yang terakhir Pak. Nggak ada Pak di tempat Ada, saya. Mas. Ada. Bisa enggak? Komputernya bajakan tuh Pak. Tempat saya nggak ada. Iya, ini aksesnya bisa. Dharma Ini Widya, enggak bisa. Saya enggak bisa. Kita tunggu, Pak. Enggak Oh apa-apa. iya, sebentar. Ini saya klik kok bisa. Sebentar ya. Nah, ini bisa saya klik. Atau saya- supaya lebih praktis di kolom chat saya rekap. Saya rekap enggak apa-apa. Atau ikut di grup enggak, Pak Iya. Samuel? Iya, Pak. Saya Di di grup. Oke. Oke, Pak. Kita ikut di grup. Oke, nanti kalau di grup boleh langsung ditulis nama. Nanti kan akan kita rekap semua, ya. Oke. Dari Sindopex Pertama Jakarta ya, tinggalnya Pak? Ya, Pak, di Sidoarjo, Pak, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh, luar biasa. Ya. Ya, ini tapi kok bisa saya ini ya? Bisa saya Pak Samuel yang diklik di kolom chat nggak bisa, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Tapi di tempat saya bisa ya. Ya, mungkin lagi ada masalah mungkin di tempat saya, Pak. Oke. Ya, nanti saya Di kolom ini ya Pak ya, di kolom WA. Kami tunggu yang belum absen di Google Form, nanti kami tunggu di grup WA. Makasih Oke. semuanya Pak Samuel, Mas Widi, Ya, selamat Pak Derkendi, Pak sore, Suharjo Bos. semuanya, Pak Taufik, izin Pak Yusuf juga, izin live nggih? Ya, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Makasih semuanya. Terima kasih Pak Ngadio, terima kasih Pak Oki. Makasih Pak Suharjo.